Kami dari kelompok 5 Sejarah Indonesia dari kelas 11 MIPA 6. Kami di sini akan membawakan video berjudul Partai Komunis Indonesia. Saya Nika Delita, nomor absen 20. Saya Niko Sri Padani, absen 22. Saya Niwayandisya Sarasati, nomor absen 25. Saya Yan Kastri Susiana, nomor absen 30. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah organisasi atau partai politik yang pernah berdiri di Indonesia dan berideologi komunis. PKI merupakan salah satu partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet. Awal mula berdirinya Partai Komunis Indonesia dimulai dari terbentuknya PKI dengan nama ISDV atau Indonesian Social Democratic Vereniging pada bulan Mei 1914 yang didirikan oleh Henk Sneevliet. Henk Sneevliet sendiri lahir di Rotterdam, Belanda pada tanggal 13 Mei 1883. ISDV merupakan organisasi gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAP yang bersatu di bawah nama SDP Sosialis di Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV sendiri pada landasannya terdiri dari 85 bagian, yang kemudian ISDV mulai aktif di penerbitan dalam bahasa Belanda yakni Het Vrije Woord atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata yang merdeka, dengan editor Adolf Bars. Pada masa awal pembentukan ISDV, organisasi tersebut tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Yang bergabung di ISDV pun kurang lebih hanya 100 anggota, dengan hanya 3 orang anggotanya yang merupakan pribumi asli. Akan tetapi, partai ini ternyata cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Di tahun 1915, ISDV yang saat itu meletakkan kantornya di Surabaya, kemudian berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. Ternyata pribumi dari daerah tersebut cukup banyak bergabung ke ISDV dari mulai kalangan agama hingga nasionalis. Di bawah pimpinan Sneevliet, partai ini tidak cukup puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, sehingga akhirnya partai ini menjauhkan diri dari Dewan Masyarakat Hindia Belanda setelah mendapat banyak anggota pribumi, dan kemudian mereka memperkuat posisinya dengan hal tersebut. Setelah melepaskan diri, terjadi reformasi pada ISDV sehingga terlahir partai baru dengan nama PDSH atau Partai Demokrat Sosial Hindia pada 1917, di mana partai tersebut masih dipimpin oleh Sneevliet. Di tahun yang sama, PDSH mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu dengan nama Suara Merdeka. Walau telah berganti nama, partai ini masih kerap dikenal dengan nama ISDV. Dan kemudian partai ini sukses mendapat pengikut dari tentara-tentara pelaut Belanda yang kemudian membentuk pasukan dengan nama Pengawal Merah dengan kurang lebih sekitar 3.000 orang anggota. Pada akhir 1917, para tentara tersebut memberontak di Surabaya di suatu pangkalan Angkatan Laut Indonesia yang masa itu masih dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari peristiwa tersebut, para pemimpin partai termasuk Sneevliet dikirim kembali ke Belanda dan banyak pasukannya dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Terlepas dari peristiwa tersebut, partai ini masih terus melakukan kegiatannya walaupun dengan usaha di bawah tanah. Bahkan menerbitkan suatu terbitan pautannya yakni Suara Rakyat, dan setelah banyaknya anggota Belanda yang dikeluarkan, keanggotaan partai ini berubah menjadi mayoritas warga Indonesia atau pribumi. Partai ini yang awalnya adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Serikat Islam ternyata juga menimbulkan konflik intern sehingga akhirnya Serikat Islam melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena hal tersebut, banyak anggota yang beraliran komunis kesal dan akhirnya membentuk partai baru setelah Kongres di Semarang pada bulan Mei 1920. Partai baru tersebut diberi nama PKH atau Perserikatan Komunis di Hindia dengan Semaun yang diangkat sebagai ketuanya. Selanjutnya, PKH menjadi partai komunis pertama di Asia yang melebur dengan Komunis Internasional lewat Kongres Komunis Internasional pada tahun 1920. Meskipun demikian,
Ternyata pada akhirnya di tahun 1924, akhirnya nama partai ini diubah kembali untuk terakhir kalinya menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia.